Baik, untuk seluruh peserta, baik yang ada di Jayapura, yang ada di Merauke, yang ada di Sorong dan juga Manokwari, beberapa saat lagi acara akan dimulai. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri. Selamat datang kami ucapkan juga untuk para tamu undangan pastinya. Dan selamat datang juga untuk Inspektur 1 Kementerian Perdagangan Bapak Ojak Simon Manurung. Selamat datang untuk Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, untuk Kakak Billy, selamat datang Kakak. Dan kami juga ucapkan selamat datang juga untuk perwakilan dari Dinas Perdagangan, selamat datang untuk Bapak Amos juga. Bahkan yang mungkin juga sudah bergabung lewat Zoom, yang pastinya sudah bergabung, selamat bergabung untuk Ibu Ida Rustini juga, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Jika juga sudah bergabung, selamat datang Ibu. Dan kami juga menyapa selamat datang untuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Bapak Insinyur Omala Duani yang juga hadir lewat Zoom. Baik, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, sekaligus Koordinator Utama Papua Muda Inspiratif atau PMI, Bapak Gracia Billy Mambrasar. Boleh kita tepuk tangan Bapak Ibu? Selamat datang Kakak Billy, izin saya membelakangi untuk di Zoom. Dan pastinya yang terhormat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Oke Nurwan, yang saat ini diwakili oleh Inspektur 1 Kementerian Perdagangan, Bapak Ojak Simon Manurung. Boleh kita berikan aplaus? Yang terhormat Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ibu Ida Rustini. Selamat pagi Ibu Ida. Boleh kita tepuk tangan lagi teman-teman? Dan pastinya selamat datang dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Bapak Insinyur Omala Duani Ladamai MSI beserta jajaran. Selamat pagi Bapak yang saat ini bergabung via Zoom. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat. Selamat pagi Bapak George Yarangga Api MM beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Kota Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Merauke beserta jajaran. Yang kami hormati pendamping Papua Muda Inspiratif Pusat, Bapak Andrisya beserta jajaran. Dan yang kami hormati pengurus Pusat Papua Muda Inspiratif dan pengurus yang ada di daerah beserta rekan-rekan. Secara khusus yang kami hormati para narasumber kegiatan. Dan bolehkah di pagi hari ini saya Angelika Senggu mau menyapa juga untuk rekan-rekan yang ada. Kita absen dulu nih kayaknya ya. Selamat pagi untuk Merauke. Boleh angkat tangannya Merauke? Nah, ini pastinya semangat nih ya Merauke. Selamat pagi. Oke, kalau sudah Merauke kita jalan-jalan lagi. Manokwari mana suaranya? Boleh angkat tangan Manokwari? Selamat pagi. Aduh luar biasa. Itu kayaknya tiap pagi karena makan ini. Apa abon gulung jadi ya semangatnya luar biasa. Kita berganti lagi dari tadi Sorong. Sorong belum kah? Sorong mana suaranya? Sorong mana suaranya? Sorong. Oh, oke, Sorong. Luar biasa. Sorong ini suaranya memang ini ya, adem-adem ayam.
Dari Sorong kita ke tuan rumah. Jayapura harus lebih besar ya guys, bila perlu lompat ya. Oke. Jayapura mana suaranya? Sudah request guys? Belum ya? Kelihatan muka-muka lapar. Ulang lagi. Sudah makan. Mana suaranya Jayapura? Lagi lebih luar biasa lagi Jayapura. Wow, hari ini pastinya sangat luar biasa sekali. Kita akan banyak kegiatan yang sangat bermanfaat. Bimbingan teknis pengembangan produk Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua dan Papua Muda Inspiratif. Bapak Ibu, teman-teman peserta, kita akan berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Tanah Papua. Selesai. Sumber pakai bahasa Inggris. Lagu Tanah Papua. Di sana pulau yang yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah yang penuh misteri, kau punya selalu keindahan alammu yang
yang deras So ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulauku yang memuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu, rekan-rekan peserta, kita akan membuka seluruh rangkaian acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Jesaman Hasugian. Kepada pendeta, kami silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya bawa doa menurut agama Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kasih dan pemurah. Kami patut mengucap syukur atas limpah anugerah-Mu. Pada hari yang indah ini, kami dapat hadir untuk melaksanakan tugas yang mulia, yaitu acara dalam rangka kegiatan bimbingan teknis, pengembangan produk, Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, dan juga tenaga kerja. Di 4 kabupaten kota, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Pada hari ini, Selasa 15 Maret tahun 2022, kiranya melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan ini, untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengembangan produk, dan peningkatan sumber daya manusia yang kami laksanakan pada hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya melalui pelaksanaan kegiatan ini, dapat meningkatkan pelayanan jasa teknologi tepat guna sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang diemban, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan merata dan selesai dengan tepat waktu di seluruh daerah, dari kota sampai daerah terpencil di tanah Papua.
Kami sangat membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan, untuk memberi kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan. Bagi seluruh panitia, narasumber, peserta, dan para undangan, dan juga memberkati seluruh aparatur pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, seluruh pelaksana tugas di jajaran Kementerian Perdagangan Perindustrian, dan pelaksana tugas di lapangan. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, dan yang berkurangan Tuhan memberikan kecukupan segala kebutuhan kami. Yang belum selesai Tuhan selesaikan, yang belum sempurna Tuhan sempurnakan. Sehingga kami sebagai aparatur sipil negara, juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sebagai pelaksana pelayanan masyarakat, instansi terkait, dan mitra kerja dapat berjalan sebaik-baiknya untuk masyarakat damai dan sejahtera. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkanlah doa kami ini. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera tinggal menyertai dan memberkati kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Cesaman Hasugian. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama sambutan selamat datang dari pemerintah daerah Papua oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Insinyur Oma Ladwani Ladamai MSI, yang saat ini bergabung via Zoom. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas, kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan kepada kami dari mewakili Bapak Gubernur ya Provinsi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat pagi. Pertama-tama sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya ya. Sehingga acara bimbingan teknis dalam rangka pengembangan UMKM ya di Provinsi Papua yang bersamaan juga dengan Provinsi Papua Barat kita bisa laksanakan pada hari ini baik secara langsung di Hotel Swiss Bell maupun yang berlangsung secara daring ya melalui Vicon yang diikuti oleh saya lihat cukup banyak peserta. Dan kami atas nama pemerintah Provinsi Papua, atas nama Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami dari Provinsi Papua untuk pengembangan UMKM di Provinsi Papua. Saya rasa sudah merupakan satu arahan nasional dari Bapak Presiden, kekuatan ekonomi ke depan setelah kita melalui masa-masa pandemi COVID, saya rasa tidak salah. Sudah saatnya kita bangkitkan UMKM sebagai satu unit usaha yang akan berkembang ke depan yang bisa naik kelas. Karena apa Bapak Ibu, kekuatan ekonomi bangsa kita melalui pengolahan sumber daya alam yang begitu luar biasa, terutama di Provinsi Papua harus mendapat perhatian utama. Dan saya rasa tidak salah sudah diambil langkah yang sangat tepat dalam pengembangan UMKM di Provinsi Papua, terutama dan Papua Barat. Karena apa Bapak Ibu, sampai saat ini kita punya potensi luar biasa yang selalu dijuluki sebagai raksasa yang sedang tidur. Kita juga selalu dijuluki sebagai daerah yang sangat kaya. Luar biasa potensinya, tapi sayangnya sampai hari ini kondisi masyarakat kita belum dikembangkan secara baik. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan mindset yang kita harapkan ke depan, terutama untuk anak-anak muda yang selama ini berpikir selalu hidup itu karir mereka hanya bisa berhasil di PNS, pegawai negeri, TNI Polri, dan juga mungkin jadi pegawai atau swasta
saya rasa sudah saatnya kita merubah mindset. Mari kita menjadi satu wirausaha yang sukses dan berhasil ke depan. Kenapa alam Papua luar biasa, baik di Papua maupun Papua Barat. Sayang, kalau potensi itu kita menjadi penonton di negeri ini. Apalagi kita punya kebijakan otsus, ini sudah ada, kembali kepada kita untuk menggarap potensi yang luar biasa di Provinsi Papua. Saya secara pribadi minta maaf tidak bisa hadir bersama langsung ikuti acara di Hotel Swisbel Jayapura, karena memang ada tugas-tugas yang harus kita lakukan, rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga acara ini bisa memberikan masukan yang bagus kepada kita di pemerintah Provinsi Papua, terutama UMKM. Terutama juga saya tekankan kepada kaum milenial, karena masa depan Papua dan Papua Barat kembali kepada masa depan kaum muda, kaum milenial. Yang saat ini kami dari Provinsi Papua sedang mendorong ini secara besar-besaran. Saya tidak salah, bimbingan teknis ini dilakukan dengan tema yang saya lihat cukup beragam. Ya, semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan Papua ke depan. Mungkin demikian penyampaian kami. Terima kasih kepada seluruh tim yang datang dari Jakarta, terutama diketuai oleh Bapak Inspektur 1. Permohonan maaf dari kami. Semoga betul-betul kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat kita, harapan dari pemerintah pusat, supaya kita membuat Papua ini jauh lebih baik ke depan. Ada satu tema yang selalu kita memberikan semangat kepada UMKM kita, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat pagi. Selamat pagi, sekali lagi kita berikan aplaus. Terima kasih untuk Insinyur Omala Duanila Damai MSI, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua. Via Zoom kami juga mau menyapa selain Ibu Ida Restini, selamat pagi juga Ibu Ida, dan pastinya tim pendamping PMI bidang UMKM Bapak S. Suryo Widodo. Selamat pagi Pak. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan selamat datang dari pemerintah daerah Papua Barat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat kepada Bapak George Yarangga APMM. Kami silakan. Itu di sini. Sambutan pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM Manokwari 15 Maret 2022. Yang saya hormati staf khusus Presiden kalangan milenial sekaligus koordinator utama Papua Muda Inspiratif, Bapak Gracia Yusafat Jabal Mangrasar. Yang saya hormati Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bapak Kopen Nurwan atau yang diwakili. Yang saya hormati Kepala Pendamping Papua Muda Inspiratif Pusat, Bapak Andriasa Adrisya beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ibu Ida Rustini beserta jajaran. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Bapak Insinyur Omala Duanila Damai MSI beserta jajaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Bapak George, beserta jajaran, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Kota Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Merauke beserta jajaran, pengurus Pusat Papua Muda Inspiratif dan pengurus yang ada di daerah beserta rekan-rekan, para narasumber kegiatan, serta Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan perlindungannya kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk berkarya di tanah ini, tanah yang penuh berkat, tanah yang memberi kita kehidupan yang sejahtera, tetapi juga kehidupan berkecukupan dan bahagia walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Dan juga berkat dan kemurahannya sehingga kita semua boleh diperkenankan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM. Hadirin yang saya hormati,
untuk menjaga kestabilan perekonomian Papua Barat yang diperkirakan akan kembali membaik pada tahun ini. Kami tetap mendorong kinerja investasi agar lebih giat lagi untuk mengubah perilaku investor yang diperkirakan masih berjaga-jaga dan menunda investasi, sehingga kita berharap kinerja produksi diperkirakan mampu berdaya tahan. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif, disertai juga dengan bantuan pemerintah bagi para UMKM. Semua ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang sementara terus diakselerasi untuk meningkatkan ekonomi Papua Barat. Sebagaimana diketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu terobosan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran. Jika melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Hadirin yang saya hormati, UMKM adalah garda terdepan dalam sumbangsi perekonomian di Indonesia. Kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan mampu menghimpun investasi yang tidak kecil yang lainnya. Ini UMKM tengah menghadapi tantangan pada COVID-19. Dampak dari pandemi telah mendorong pergeseran pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Hal ini tersebut ditunjukkan melalui adanya kenaikan trafik internet berkisar 15 sampai dengan 20%. Pergeseran tersebut menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital. Potensi digitalisasi ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dengan populasi terbesar keempat di dunia dan penetrasi internet yang telah menjangkau 196,7 juta. Hal ini yang harus dimanfaatkan kaum wira swasta muda sebagai strategi dalam pengembangan usaha. Untuk itu diperlukan dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM di Papua Barat berbasis teknologi, memasuki era industri 4.0 dengan digitalisasi UMKM. Kami yakin bahwa kita semua memiliki semangat yang sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada masa pandemi dan era digital ini. Hadirin yang saya hormati, saya menyambut baik kegiatan dengan teknis peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Papua Muda Inspiratif di Provinsi Papua dan Papua Barat. Semoga kegiatan ini memberi dampak kepada pelaku UMKM dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan skala usaha. Begitu serta dengan teknis peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM di Manokwari, pengembangan produk di Jayapura, kemitraan usaha di Sorong dan sosialisasi bangga produk lokal di Merauke yang mengikuti kegiatan ini secara daring maupun luring. Kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh narasumber yang diharapkan dapat diterapkan dalam pengembangan usaha. Semoga ke depannya banyak anak muda Papua yang terinspirasi dan menjadi young entrepreneur yang mana pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Hadirin semua yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya perlu mengajak kita semua pihak-pihak, instansi baik dari swasta maupun pemerintah dan masyarakat agar dapat bersinergi dalam satu tujuan bersama, bergandengan tangan untuk membangun bersama dan mensejahterakan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Demikian sambutan saya, sekian dan terima kasih. Papua Muda Inspiratif, bersatu bersinergi dan berkarya untuk kesejahteraan tanah Papua. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, George Jarangga APIMN. Selesai. Laporan pelaksanaan kegiatan wirausaha PMI oleh Koordinator Pengembangan Produk Lokal Kemendak, Bapak Kuku Sri Haryanto. Kepada Bapak Kuku Sri Haryanto, disilakan. Selamat pagi, mohon izin kami menyampaikan laporan pelaksanaan
dari Ibu Direktur. Dalam hal ini saya mewakili terkait dengan kegiatan peningkatan kewirausahaan, sosialisasi kecintaan produk dalam negeri yang dilaksanakan pada hari Selasa 15 Maret 2022. Yang terhormat staf khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Koordinator Utama Papua Muda Inspiratif, Bapak Billy, atau lengkapnya Bapak Gracia Billy Mambrasar, lebih Bapak di sini lebih dengan Kakak Billy. Kemudian yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Oke Nurwan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur 1 Kementerian Perdagangan, Bapak Ojak Simon Manurung. Selamat pagi Pak Simon, Pak Ojak. Yang kami hormati Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ibu Ida Rustini. Selamat pagi Ibu yang melalui Zoom. Kepala Tim Pendamping UMKM PMI Pusat, Bapak Suryo Widodo beserta jajaran yang kami ini hadir melalui Zoom. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Bapak Insinyur Omala Duani Handamai beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Bapak Jos Yarangga beserta jajarannya. Dan yang hadir di dalam ini nanti tadi untuk yang Papua yang hadir online dari Seksi Perlindungan Konsumen, Bapak Anas Wadas. Selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormatin Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Kota Jayapura, Sorong, Manowari, dan Merauke beserta jajarannya. Yang kemudian pendamping Papua Muda Inspiratif Pusat, Bapak Adrisyah. Selamat pagi Pak beserta jajarannya. Pengurus Pusat Papua Muda Inspiratif dan pengurus yang ada di daerah beserta rekan-rekan, para narasumber kegiatan serta yang kami bahagiakan Bapak dan Ibu beserta kegiatan dalam kegiatan pagi ini baik melalui online maupun melalui offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita masih diberikan rahmat, nikmat, sehat, dan dapat berkumpul bersama baik secara luring maupun daring dalam rangka kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM, Papua Muda Inspiratif, baik dari sisi peningkatan daya saing produk, wawasan manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan usaha, serta peningkatan akses pasar dengan marketplace. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga masyarakat terhadap produk dalam negeri melalui peningkatan preferensi konsumen. Kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri diselenggarakan selama 1 hari pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Kegiatan diselenggarakan secara hibrid dan paralel dengan 4 tema kegiatan di 4 lokasi yang berbeda di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Terdiri atas bimbingan teknis pengembangan produk di Kota Jayapura yang hari ini hadir offline maupun daring. Kemudian bimbingan teknis kewirausahaan di Kabupaten Manowari. Dan yang ketiga, kemitraan pemasaran UMKM dengan marketplace di Sorong, di Kota Sorong, dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri di Kabupaten Merauke. Dengan yang di Merauke ini dengan target mahasiswa, mahasiswi, dan organisasi kemasyarakatan. Pada kesempatan ini kami menghadirkan narasumber dari Papua Muda Inspiratif
dan tim pendamping PMI bidang UMKM, pelaku UMKM inspiratif, pelaku dari marketplace, praktisi ahli di bidang pangan dan non-pangan, kemasan, serta akademisi. Besar harapan kami dengan dilaksanakan serangkaian kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri ini dapat menambah wawasan dan semangat bagi Papua Muda Inspiratif untuk berkreasi, menciptakan produk-produk yang berkualitas, berdaya saing, serta rasa cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri. Bapak, Ibu, peserta kegiatan yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan atas nama panitia. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Staf Khusus Presiden Republik Indonesia selaku Koordinator Utama Papua Muda Inspiratif, Bapak Billy, untuk memberikan sambutan kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam ini. Lalu selanjutnya nanti Bapak Inspektur 1 untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Terima kasih untuk Koordinator Pengembangan Produk Lokal Kemendak, Bapak Kuku Sri Haryanto. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman muda semuanya, kita akan dengarkan bersama-sama arahan kegiatan pengembangan kewirausahaan UMKM PMI oleh Staf Khusus Presiden kalangan milenial Bapak Gracia Billy Mambrasar atau yang sering kita kenal Kakak Billy. Kepada Kakak Billy, kami silakan. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bapak Oke Nurwan atau yang diwakilkan atau mungkin hadir online. Kemudian Pak, terima kasih ya, acara hari ini dilakukan serempak di 4 kota. Kemarin pas saya sampaikan ke grup komunikasi di istana, mereka minta tunggu foto-foto dan video. Semoga hari ini kita bisa kasih tunjuk. Kemudian Inspektur 1 Kemendak Pak Simon Manurung, Kepala Tim Pendamping PMI di bidang UMKM Bapak S. Suryo Widodo beserta jajaran, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Ibu Ida Rustini beserta jajaran yang saat ini bersamaan saya dengar sedang raker dengan DPR ya, sehingga belum bisa bergabung. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM yang tadi sudah hadir, Bapak Laduani beserta jajaran. Pak Laduani, terima kasih atas dukungan penuh kepada pergerakan UMKM di Provinsi Papua. Juga Kakak George Jarangga, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Papua Barat yang juga selalu mendukung teman-teman di Papua Barat punya giat-giat dan gerak-gerak UMKM. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kota Kabupaten Jayapura Sorong Manokwari, serta Koordinator Papua Muda Inspiratif di 7 wilayah adat yang hari ini bekerja dengan sangat keras, khususnya untuk koordinator bidang UMKM yang juga berkoordinasi penuh dengan Kemendak untuk mendeliver kegiatan hari ini. Lalu para narasumber dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Izinkan saya ingin memberikan pesan singkat saja dari Presiden Joko Widodo ketika itu ada rapat terbatas pada tanggal 4 Maret tahun lalu, persis 2021. Di dalam rapat tersebut, Presiden menyampaikan agar produk-produk dalam negeri kita tingkatkan kualitasnya untuk mendukung gerakan yang baru didorong oleh beliau yang disebut dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi pada saat Presiden Jokowi jalan di mal, di beberapa tempat, di bandara khususnya, dia juga sempat di Bandara Kota Sorong, dia melihat kenapa sampai produk-produk yang muncul di bandara, yang muncul di mal itu produk-produk luar negeri. Harusnya yang ada itu adalah produk-produk dalam negeri. Khususnya untuk Papua dan Papua Barat, Presiden punya harapan yang besar sekali kepada anak-anak mudanya, karena dia percaya kalau anak-anak muda bisa menciptakan produk yang levelnya itu kelas internasional. Jadi ketika saya setiap kali berkunjung
ke Papua lalu kembali dan membawakan beliau produk atau oleh-oleh, dia melihat bahwa ini bagus sekali kualitasnya. Beberapa baju yang dibuat oleh teman-teman di Manokwari, ya teman-teman eksotik Papua, kemudian noken yang dibuat sama Sumarni Kaise di Merauke, yang akhirnya nokennya itu dipakai rame-rame oleh para menteri, juga oleh presiden. Kemudian ada beberapa produk-produk yang lain. Dalam pandangan beliau ini produknya bagus secara kualitas, tetapi perlu ditingkatkan atau di bahasanya naik kelas lagi, agar bisa menjadi produk yang berkualitas ekspor. Saat ini 90% pelaku ekspor adalah UMKM, tetapi kontribusi ekspor itu hanya 13%. Dan salah satu yang menyebabkan adalah pencapaian kualitas dan daya saing produk tersebut agar dapat diterima di pasar internasional. Jadi beberapa strategi seperti 23 perjanjian perdagangan bilateral, salah satu contoh dengan Australia yang disebut dengan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu memberikan keleluasan kepada kita orang yang punya produk-produk UMKM untuk bisa menjual melalui perdagangan, perjanjian perdagangan antar negara, tetapi ada syarat yaitu kualitasnya harus memenuhi kualitas pasar yang dibutuhkan, standar kualitas internasional seperti ISO untuk beberapa produk, dan juga apalagi produk makanan, dan juga kesehatan khususnya. Nah, kalau saya optimis bahwa teman-teman anak-anak muda Papua itu bisa, karena dari pengalaman kami memberikan bimbingan, ada teman-teman di Sorong yang cuma diberikan bimbingan beberapa minggu, itu produknya bisa mereka naik kelaskan dengan cepat. Sekarang harapannya adalah pelatihan-pelatihan seperti ini, BIMTEK, harapan kami ke Kemendak adalah bisa ditindaklanjuti lagi dengan aksi-aksi konkret selepas BIMTEK ini, agar bimbingan secara personal, secara individu kepada kita punya adik-adik ini dapat terus dilanjutkan sampai produk mereka bisa menginjakan pasar internasional. Beberapa region belum kita capai dengan maksimal, padahal kita bisa punya potensi yang besar, misalnya ke negara-negara di Pasifik, atau bahkan produk-produk berbasis kulit hitam, itu sekarang lagi demand-nya lagi tinggi sekali. Bahkan di Amerika produk-produk untuk perempuan berkulit gelap, berkulit coklat, itu permintaannya tinggi tetapi supply-nya rendah. Sebaliknya, saya punya adik yang bungsu itu, dia mengimpor rambut buat dianyam, sama produk-produk lotion untuk perempuan yang punya kulit gelap, itu dia punya keuntungan itu bisa sampai puluhan juta per bulan. Dia berjualan hal tersebut karena memang selain dia jual produknya, dia juga langsung sekaligus dia anyam rambut. Tapi saya tantang dia, saya bilang harusnya bukan kok impor, harusnya kok ekspor, harusnya kita bikin di Papua, baru kita kirim ke luar negeri. Jadi tantangan yang saya sampaikan ke dia seperti itu, dan tentunya saya percaya adik-adik ini mereka punya niat, punya minat yang tinggi, tetapi bimbingan teknis seperti ini harus kita lebih sering adakan lagi, pelatihan diikuti dengan fasilitasi, apakah itu dalam bentuk permodalan atau pendampingan secara spesifik kepada keahlian-keahlian tertentu. Saya percaya BIMTEK ini akan menghasilkan output yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, dan harapannya ketika nanti Presiden berkunjung lagi kembali ke Papua, karena tahun lalu beliau berkunjung, bertemu dengan teman-teman pelaku usaha dari PMI, itu ada rasa bangga yang luar biasa di dalam beliau punya hati. Selama 4 hari saya dengan beliau di mobil, di pesawat, di hotel, tidak lelah-lelah Pak Jokowi mengulang-ulang cerita dengan betapa bangganya dia melihat anak-anak Papua yang punya usaha dan produk. Harapannya kita dan harapan juga buat para pendamping, Pak Kasubdit yang hadir di sini, para pendamping, agar disiapkan adik-adik ini ketika nanti Presiden berkunjung lagi tahun ini, bisa melihat dengan bangganya produk-produk yang diproduksi sudah berada dalam kelas internasional, dan Papua bisa menjadi lumbung ekspor produk kreatif. Bukan kita berharap mungkin lulus untuk semua mau jadi PNS saja, semua mau kerja di perusahaan saya, tapi kita juga bisa menjadi eksporter produk-produk kreatif, produk-produk UMKM yang berkelas, dan ini hanya dapat didukung oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan yang mungkin saya rasa nanti disampaikan strateginya seperti apa, Pak.
untuk adik-adik ini. Saya pikir itu saja, semangat terus. Mari kita berjualan supaya kita kaya, gitu ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Terima kasih. Terima kasih Kak Billy, boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Baik Bapak Ibu teman-teman muda, selanjutnya juga kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus membuka seluruh kegiatan kita hari ini yang akan disampaikan oleh Inspektur 1 Kementerian Perdagangan, Bapak Ojak Simon Manurung. Kepada Bapak Ojak Simon Manurung, kami silakan. Kita berikan aplaus hadirin sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, izinkan saya menyampaikan arahan Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Staf Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Koordinator Utama Papua Muda Inspiratif atau PMI, Bapak Gracia Billy Mambrasar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapak Oke Nurwan, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Ibu Ida Rustini, beserta jajaran yang hadir di sini dan di 4 tempat yang lain. Kemudian yang kami hormati Ketua Tim Pendamping UMKM atau PMI Pusat, Bapak E. Suryo Widodo beserta jajarannya. Kemudian Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Bapak Insinyur Omah Laduani Ladamai MSI beserta jajarannya. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Bapak George Yorangga APIMM beserta jajarannya, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Kota Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Merauke beserta jajarannya, pendamping Papua Muda Inspiratif Pusat, Bapak Adriansah beserta jajarannya, pengurus Pusat Papua Muda Inspiratif dan pengurus yang ada di daerah beserta rekan-rekan, dan juga para narasumber pada kegiatan hari ini yang ada di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Merauke, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul bersama pada hari ini, baik secara tatap muka, secara langsung, maupun secara virtual, dalam kegiatan pelatihan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, melalui Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan Papua Muda Inspiratif atau PMI, dan juga Badan Intelijen Nasional atau BIN, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam hal pendampingan dan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM, khususnya anggota Papua Muda Inspiratif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masyarakat Papua, khususnya pemuda-pemudi, tidak luput dari perhatian pemerintah. Terkini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada rangkaian pembukaan PON 20 tahun 2021 menyampaikan dirinya untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif PMI. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar Papua Muda Inspiratif ini dapat menjadi motor penggerak pengembangan
talenta-talenta hebat di tanah Papua dan pusat kreatif anak-anak muda dalam memperkuat sistem inovasi yang telah ada di Papua. Dapat kami sampaikan pula bahwa salah seorang staf khusus Bapak Presiden Joko Widodo adalah putra asli tanah Papua, yaitu Bapak Gracia Billy Mambrasar. Kita ketahui bersama bahwa Papua Muda Inspiratif ini adalah suatu himpunan usaha sosial yang diinisiasi oleh 21 pemuda asli Papua yang inspiratif dan kreatif yang fokus pada isu ekonomi dan kewirausahaan. Kepengurusan Papua Muda Inspiratif ini tersebar di 7 wilayah adat tanah Papua. Papua Muda Inspiratif bergerak di 6 bidang, yaitu Papua Youth Creative Hub, industri kreatif, pertanian dan perikanan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan UMKM yang menghasilkan produk pangan, kria, fashion, serta kesehatan dan kecantikan. Perjalanan pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Papua Muda Inspiratif ini telah dimulai sejak September 2019. Berlanjut terus seiring berjalannya waktu hingga saat ini. Kita mengharapkan agar pelatihan UMKM yang diinisiasi oleh Papua Muda Inspiratif ini agar kontinu diselenggarakan. Papua Muda Inspiratif telah banyak menggait lembaga-lembaga lain untuk bekerja sama dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, dalam mendukung pemberdayaan pelaku UMKM, anggota Papua Muda Inspiratif melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri. Kegiatan ini diselenggarakan secara paralel dengan 4 tema kegiatan di 4 lokasi yang berbeda di wilayah Papua Barat dan di Papua dan Papua Barat, yaitu bimbingan teknis pengembangan produk itu di Jayapura, kemudian bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM di Manokwari, kemitraan pemasaran UMKM dengan marketplace di Sorong, dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri di Merauke. Bimbingan teknis pengembangan produk bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui peningkatan pengetahuan mengenai cara meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar produk, serta perbaikan dalam kemasan. Idealnya nanti akan disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM bertujuan untuk meningkatkan wawasan pelaku UMKM, manajemen sumber daya manusia atau SDM, pelaku usaha, dan pengelolaan keuangan, sehingga pelaku UMKM dapat mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini juga dilakukan fasilitasi kemitraan pemasaran UMKM dengan marketplace guna meningkatkan akses pasar bagi para pelaku usaha. Mengingat dewasa ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dari sektor ekonomi digital di tahun 2021, ekonomi digital Indonesia mencapai 638 triliun atau menyumbang porsi sebesar 42% dari total nilai ekonomi digital ASEAN. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu sektor ekonomi digital ini adalah perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE atau e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik tersebut, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pada akhirnya, dengan meningkatnya standar kualitas produk UMKM,
kapasitas pelaku usaha, serta akses pemasaran yang lebih luas, diharapkan produk-produk para wirausaha muda Papua dapat memenuhi permintaan dan preferensi konsumen yang tentunya diharapkan juga akan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri. Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang pro dan membeli produk dalam negeri melalui platform online marketplace. Diharapkan nilai ekonomi produk unggulan UMKM Indonesia akan semakin bertambah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita berharap dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan motivasi serta semangat para pelaku UMKM di tanah Papua untuk terus berkreasi dan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang berkualitas, mandiri, dan turut andil dalam transformasi digital yang berkembang pesat. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, kegiatan peningkatan kewirausahaan dan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri, saya buka. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak dan Ibu, pemuda-pemudi Papua, peserta kegiatan, dan kami menghimbau agar tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID. UMKM torang bisa, UMKM torang bangkit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Inspektur 1 Kementerian Perdagangan Bapak Ojak Simon Manurung. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan muda semuanya, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi Papua Muda Inspiratif yang saat ini diadakan secara serempak di Merauke, Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Boleh kita berikan aplaus bersama-sama sebelum kita akhiri untuk sesi pembukaan, dan setelah ini kita akan ada coffee break, kemudian juga akan dilanjutkan dengan sesi kita selanjutnya. Kita mau ambil foto bersama dulu, tapi kita boleh yel-yel ya teman-teman ya, supaya suasananya semakin semangat lagi. Masih semangat guys? Masih ya. Oh, luar biasa, yang di sana juga. Boleh kita berdiri dulu? Kita coba satu yel-yel. Kalau tadi Pak Ojak bilang UMKM orang bisa, UMKM bangkit ya, Pak Ojak ya? Oke, kita coba dulu ya. Nah, pas bangkitnya Bapak Ibu, teman-teman, kita pakai hu-ha gitu ya, supaya agak mendorong begitu. Coba. UMKM, orang bisa. Oke. UMKM bangkit, hu-ha. 1, 2, 3. Papua Muda Inspiratif, UMKM. Ya, sabar ya, mohon maaf. Ini kayaknya memang 70 tahun ke atas ya, ini bukan anak-anak muda. Ulang lagi, ulang. UMKM. Sekali lagi guys, UMKM, orang bisa. UMKM bangkit. Guys, puha. Iya ya. Jangan hahu ya guys, ulang. Huha. Huhanya gini, huha. Anak-anak Papua tuh harus semangat ya, ulang lagi. Yang Manokwari, Merauke, Sorong, semangat ya guys. 3, 2, 1. UMKM. UMKM. Iya. Ada yang huha duluan, ada yang bangkit ya. Kita ulang lagi sampai benar ya. UMKM Papua. UMKM Papua. UMKM Papua. Bangkit. Huha. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu. Terima kasih teman-teman, dan selanjutnya kita akan coffee break dan juga kita ambil foto bersama. Dari Jayapura dulu, silahkan izin untuk Bapak Billy dan juga jajaran. Iya, kita boleh di depan, siap. Dan yang dari Zoom boleh open kamera juga, kita ambil foto bersama. Sekali lagi teman-teman muda, jangan lupa habis ini kita ada sesi. Langsung masuk sesi tanya jawab saja. Jadi panel masing-masing kota dan kabupaten. Baik, kita ambil foto bersama dulu.
Orang Iya, nanti aku di bawah saja. Yang duduk boleh berdiri dulu teman-teman. Oke. Ini nanti fotonya langsung dikirim ke istana ya. Oke. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Tangannya mungkin boleh di kepala teman-teman. Yes. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita tepuk tangan semuanya untuk teman-teman Papua Muda Inspiratif. Sekali lagi, disilakan untuk beberapa waktu kita coffee break dan akan masuk ke sesi kita selanjutnya. Cek 1, 2. Selamat siang mama-mama dan kakak-kakak. Dari sana ada MP. Sudah didekat. Baik, untuk seluruh peserta kita akan langsung saja kembali ke ruang masing-masing atau Zoom masing-masing untuk Merauke ke Merauke, Manokwari Manokwari, dan Sorong ke Sorong dan juga Jayapura. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Sesi selanjutnya untuk BIMTEK pengembangan kewirausahaan bagi Papua Muda Inspiratif. Disilakan untuk kembali ke kota masing-masing. Selamat pagi.
Selamat siang mama-mama dan kakak-kakak. Baru saja kita saksikan bersama rangkaian acara pembukaan yang kita saksikan dari selanjutnya akan ada sesi dari narasumber kita dari Lapak dan dari Papua Muda Inspiratif. Namun sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita foto bersama dulu ya. Bagaimana? Foto bersama, nanti mungkin bapak-bapak dan ibu bisa turun ke bawah, nanti kameramen bisa foto dari atas. Kita foto mas, mohon berdiri semua mama-mama dan kakak-kakak untuk kita foto bersama. Menghadap sini, jadi fotonya dari sana. Kita menghadap sini, jadi kita kepada KEC mungkin bisa ikut foto bersama di depan. Ada KEC di sini. Kalau sudah ada juga kakak Korina Lapon dari Raja Ampat juga bisa ikut foto bersama di depan. Ada? Tidak ya? Oke, tidak apa. Ya, langsung. Dihitung aja. Oh ya. Iya, speaker mungkin pakai. Speaker. Karena sudah. Satu aja ya. Baik. Panitia menyiapkan coffee break di meja masing-masing. Jadi mungkin nanti mengkonsumsinya sambil berjalan acara ya kakak-kakak ya. Untuk acara selanjutnya adalah paparan
Papua Muda Inspiratif sekitar 35 menit yang akan dibawakan nanti oleh Kakak Meji. Nanti akan dimoderatori oleh Bapak Yasir Nusa dari Kementerian Perdagangan. Kepada Bapak Yasir Nusa dan Kakak Meji, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Prista. Saya pada pagi hari ini terserang aja merinding Papua Pulau Indah, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Papua. Dan yang kedua, saya tidak menyangka juga ternyata mama-mama atau anak-anak muda sini suaranya sangat emas sekali, mantap sekali suaranya. Andaikan ikut idol, itu bisa juara itu, bagus banget tadi. Saya nggak nyangka tadi. Jadi memang Papua ini sangat kaya dengan segala, dari lagu, dari suara, dari emasnya juga, dari pulaunya juga sangat luar biasa. Di sini mungkin saya bercerita sedikit PMI itu seperti apa. Terus kenapa sampai saya memilih untuk masuk bergabung bersama-sama dengan PMI. Mungkin tadi Kakak Billy sudah bercerita banyak, Bapak Dirjen juga sudah bercerita banyak tentang apa sendiri itu, bagaimana tempat di mana kita orang bisa bergabung di dalam itu, kita bisa berinspirasi bersama-sama di situ. Saya punya usaha, saya jalan, tuntun saya, siapa mau dampingi saya, tapi puji Tuhan, saya bergabung di dalam PMI itu yang menjadi satu wadah yang sangat luar biasa sekali buat kita orang anak-anak Papua. Di situ bagaimana kita mengikuti pelatihan, di mana kita digenjot untuk bagaimana kita sendiri merubah mindset kita, seperti tadi Bapak Kakak Billy sudah bicara bahwa tong tidak perlu menjadi seorang PNS. Kalau kita bisa menjadi seorang UMKM, kita bisa menghasilkan uang sendiri. Dan kita orang punya tanah Papua itu tanah yang sangat luar biasa sekali.
Dan saya bergabung di PMI itu tahun 2020. Dan saya merasa bahwa makan masak nasi tembak kan balik. Makan masak nasi tembak. Tidak mau. Kalau gulali gitu. Gulali itu dia. Putri begitu cuma. Apa kebeli? Aduh, jaringan error sekali. Gulali nele. Biasa, kemudian sudah kak. Itu terasa aja. Ini mama pengen kita kasih. Sebentar lagi sebentar aja.